Santapan Harian Selasa 6 Januari 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasalnya yang kelima, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-18. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus yang lembut hati, mampukanlah kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin. Yohanes 5 ayat 1-18. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Mereka menantikan guncangan air kolam itu, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Siapa saja yang pertama masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu, menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Hari itu hari Sabat. Karena itu para pemuka Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan engkau tidak boleh mengangkat tikarmu." Tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tikarmu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tikarmu dan berjalanlah'?" Namun orang yang baru disembuhkan itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Ingat, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi yang lebih buruk lagi padamu." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada para pemuka Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Karena itu para pemuka Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Namun ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, dan aku pun bekerja." Sebab itu para pemuka Yahudi makin berusaha untuk membunuhnya, bukan saja karena ia melanggar peraturan Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Sahabat Scripture Union Indonesia, kisah ini dimulai dengan seorang yang sakit lumpuh sudah selama 38 tahun. Ia berharap disembuhkan di kolam Betesda, namun tidak ada orang yang menolongnya. Kemudian Tuhan Yesus hadir di sana sebagai penyelamat dan menyembuhkan orang lumpuh itu. Persoalannya, hari itu adalah hari Sabat. Hari ketika orang Yahudi tidak boleh melakukan apapun. Setelah itu, para pemuka agama Yahudi marah karena mereka melihat orang lumpuh itu mengangkat tikarnya dan berjalan. Kemarahan mereka sangat irasional dan bengis. Tidak hanya itu,
Bahkan mereka mencari Yesus dan hendak membunuh Dia. Para pemuka agama Yahudi itu terjebak dalam legalisme agama, yaitu sikap yang menekankan aturan, hukum, dan tradisi sebagai cara utama untuk memperoleh keselamatan. Mereka terlalu berfokus pada kepatuhan terhadap hukum Taurat tanpa memperhatikan kasih karunia Allah dan hubungan yang hidup dengannya. Dari kisah ini, ada beberapa hal yang harus kita waspadai, antara lain. Pertama, legalisme agama membuat manusia menjadi kaku karena menerapkan prinsip peraturan adalah segalanya. Ia tidak lagi mampu melihat kompleksitas kehidupan sehingga semua hal dinilai berdasarkan peraturan. Kedua, legalisme agama membuat manusia merasa paling suci dan benar. Hal demikian menghilangkan esensi keselamatan sebab keselamatan merupakan anugerah dari Tuhan, bukan karena manusia itu hebat dalam menaati perintah agama. Ketiga, legalisme agama menghilangkan rasa kemanusiaan. Hal itu terlihat dari pemuka Yahudi yang kehilangan rasa kemanusiaannya karena kepatuhan buta terhadap peraturan agama. Padahal nyawa manusia lebih berharga daripada seperangkat aturan. Legalisme agama memiliki wajah yang elok dipandang, namun sebenarnya bertolak belakang dengan semangat kekristenan yang mengedepankan kasih karunia Allah. Karena itu, hendaklah kita berjalan dalam terang kasih karunia Allah di dalam hidup beriman kita. Mari kita berdoa. Yesus yang penuh kasih, bimbinglah kami untuk hidup terus dalam iman yang kokoh dan kasih yang tulus. Biarkan setiap hari kami menjadi cerminan kasih-Mu dan pengharapan bagi sesama. Tuntun langkah kami, agar kami selalu mendekat kepadamu dan berbagi terang-Mu dengan dunia. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berserah. Amin.